Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi OSN Fisika SMA ya, dan materi ini adalah salah satu materi yang sering sekali muncul dalam soal-soal OIK. Dan materi ini juga termasuk materi yang sangat esensial ya, atau sangat penting untuk teman-teman pahami. Materi apakah itu? Mari kita lihat. Ya, materinya adalah usaha dan energi. Beberapa subbab materi usaha dan energi yang teman-teman perlu kuasai atau teman perlu pahami sudah kita rangkumkan di sini. Nanti kita akan bahas topik per topik, dan selain itu nanti kita juga akan aplikasikan pada latihan-latihan soal atau soal-soal OSN yang sudah pernah keluar ya. Baik, mari kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu usaha itu sendiri atau kerja ya. Jadi usaha itu adalah perkalian titik atau dot product antara vektor gaya dengan vektor perpindahan ya. Maka bisa kita rumuskan di sini usaha adalah F dot S, atau kalau kita operasikan dot produknya kita akan dapatkan Fs cos theta, yang mana theta itu adalah sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Kemudian masih terkait konsep usaha adalah tentang luas di bawah grafik ya. Jadi kalau kita memiliki grafik Fs atau grafik gaya dan perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh benda jika ada grafiknya seperti itu tidak lain adalah luasan di bawah kurva atau luasan di bawah grafiknya. Jika grafiknya bentuknya kurva seperti ini, maka kita bisa mencari luasnya dengan menggunakan integral. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah energi. Energi yang akan sering dipakai ya. Tentu sudah sangat paham di sini ada yang namanya energi potensial gravitasi, energi potensial elastis, dan energi kinetik yang masing-masing persamaannya bisa dilihat ya. Untuk energi potensial gravitasi adalah mgh, massa gravitasi dikalikan posisi atau ketinggiannya. Kemudian energi potensial elastik adalah setengah kx kuadrat, yang mana k adalah konstanta elastiknya dan x adalah perubahan panjangnya, dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, massa dikalikan kecepatan dikuadratkan ya. Itu adalah beberapa energi yang akan sering kita temui. Selanjutnya, ini salah satu topik yang penting, yaitu teorema usaha energi. Apa teoremanya? Usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Atau bisa kita rumuskan adalah W total itu sama dengan delta EK. Atau W-nya atau W totalnya sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal ya. Itu yang pertama. Berikutnya kita lanjut hukum kekekalan energi mekanik ya, atau hukum konservasi dari energi mekanik. Sebelumnya kita harus tahu dulu energi mekanik itu apa sih? Energi mekanik itu tidak lain adalah total dari energi kinetik dan energi potensial ya. Jadi kalau energi kinetik dan potensial itu kita jumlahkan, kita akan dapatkan energi mekanik. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik itu menyatakan bahwa energi mekanik itu kekal. Energi mekanik itu nilainya konstan. Artinya energi mekanik awal ya, kita tuliskan EP1 plus EK1 sama dengan energi mekanik akhir EP2 plus EK2. Dan ini penting untuk diperhatikan kekalahan energi mekanik itu jika atau berlakunya jika apa? Jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem. Jadi perlu diingat, kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik itu kalau apa? Kalau tidak ada gaya non-konservatif. Salah satu contoh gaya non-konservatif itu adalah gaya gesek. Jadi misalkan diketahui di soal sistemnya licin, tidak ada gaya gesek, maka di situ kita bisa menggunakan gaya hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian di sini ada yang namanya gaya konservatif ya. Jadi kalau ada non konservatif, pasti juga ada konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif itu adalah gaya yang kalau gaya itu melakukan usaha, itu usahanya tidak dipengaruhi oleh lintasan. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh gaya konservatif itu seperti gaya gravitasi, gaya pegas, gaya elektrostatis ya. Jadi kalau ada benda mula-mula ada di posisi A, kemudian dia berpindah ke posisi B melewati lintasan 1, 2, dan 3. Kalau gayanya adalah konservatif, maka usaha melewati lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3 itu sama. Yang kita hitung hanya posisi awal dan posisi akhirnya saja, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau ada gaya non-konservatif pada sistem, contohnya gaya gesek ya. Maka jika ada gaya non-konservatif seperti gaya gesek yang ada di sistem atau yang muncul pada sistem, maka usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu akan mengurangi energi mekanik. Artinya energi mekaniknya tidak kekal lagi.
kita bisa menggunakan persamaan usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan delta EM. Jadi kalau ada gaya gesek misalkan, gaya gesek itu akan mengurangi energi mekanik. Artinya energi mekanik sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Energinya akan berkurang. Otomatis yang setelah atau energi mekanik akhir itu akan lebih kecil daripada energi mekanik awal ya. Dan selisihnya itu tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Jadi seperti itu bedanya kita menggunakan kekalahan energi mekanik jika tidak ada gaya non-konservatif. Kemudian jika ada gaya non-konservatif kita bisa aplikasikan usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan delta energi mekanik. Dan ini energinya berkurang ya, nanti berarti usahanya akan negatif. Konsep selanjutnya adalah tentang daya dan efisiensi ya. Mudah di sini ada yang namanya daya atau power itu laju untuk melakukan usaha. Dirumuskan sebagai W per T, usaha per waktu ya. Kemudian dengan menggantikan usaha itu adalah F dot S, maka kita dapatkan F dot S per T. Yang mana S per T itu adalah kecepatan V. Maka daya bisa kita rumuskan juga menjadi F dot V. Dan yang namanya efisiensi adalah daya keluaran atau daya output dibagi dengan daya input. Kalau mau dalam persentase kalikan dengan 100. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk topik atau materi usaha dan energi yang perlu teman-teman kuasai atau perlu teman-teman ketahui untuk bisa mengerjakan soal-soal di fisika ini ya. Lebih khususnya lagi untuk yang OSK. Jika untuk jenjang yang lebih lanjut kita perlu dalami lagi dan kita perlu selami lagi beberapa materi-materi pendukung terkait dengan usaha dan energi. Oke, materinya sudah tahu, mari kita coba aplikasikan materi-materi atau konsep ini di soal-soal OSN yang pernah keluar. Baik, kita mulai dari soal yang pertama ya. Ini adalah soal OSK tahun 2024. Kita lihat soalnya, sebuah partikel telah berpindah sepanjang lintasan pada bidang XY dari titik 1 yang vektor posisinya R1 adalah I plus 2J ke titik 2 dengan vektor posisi R2 2I min 3J. Selama waktu itu partikel mengalami gaya F sama dengan 3I plus 4J. Jika R1 dan R2 dan F dalam satuan SI, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah titik-titik Joule. Oke, soal ini akan kita kerjakan dengan menggunakan konsep yang awal tadi ya, yaitu usaha tidak lain adalah perkalian titik antara gaya dengan perpindahan ya. Di sini kita tahu bahwa F itu sama W itu sama dengan F. Ini akan kita aplikasikan ke soal yang pertama tadi. Oke, sekarang kita mulai dengan menuliskan persamaannya terlebih dahulu ya, bahwa usaha atau W itu adalah perkalian titik antara gaya, vektor gaya F dengan vektor perpindahan S. F dot S seperti ini. Untuk vektor gayanya sudah diketahui di soal ya, yaitu sama dengan 3I plus 4J, sedangkan vektor perpindahannya belum ada, maka kita akan cari terlebih dahulu vektor perpindahan ya. Jadi di sini ada R1, kemudian ada R2. Kita ingin mencari S atau delta R ya. R1-nya itu kita tuliskan dalam vektor kolom seperti ini ya. Jadi 1I plus 2J, kemudian R2-nya kita tuliskan juga dalam kolom yaitu 2I min 3J. Sehingga vektor S-nya, S itu akan sama dengan delta R ya, perpindahan, yaitu sama dengan R2 dikurangi dengan R1. Kita masukkan angkanya. Untuk R2 itu adalah 2 min 3 dikurangi dengan R1-nya adalah 1, 2 ya. Tentunya sudah tahu kalau kita punya pengurangan vektor, kita akan kurangkan yang satu aksis, satu sumbu ya. Jadi di sini nanti yang X kita kurangkan dengan X, kemudian yang Y kita kurangkan dengan yang Y. Maka kita akan mendapatkan hasilnya untuk S-nya atau delta R itu adalah 2 dikurang 1 adalah 1, min 3 dikurangi 2 adalah min 5. Jadi S-nya adalah 1 min 5. Atau kalau ditulis dalam vektor satuan, maka kita dapat I min 5J. Sehingga kita bisa masukkan ya untuk vektor S-nya ini ke persamaan usaha, yaitu usaha itu sama dengan vektor gaya. Kita tuliskan juga dalam vektor kolom, yaitu 3I plus 4J dot vektor S-nya adalah 1I min 5J atau 1 min 5. Kemudian kita lakukan operasi dot product ya. Kalau kita melakukan operasi dot product, maka yang muncul nilainya atau yang tidak nol itu adalah kalau kita kalikan sesamanya ya. Berarti I dengan I atau X dengan X, kemudian Y dengan Y. Maka kita akan dapatkan 3 dikali 1 adalah 3, ditambah dengan 4 dikalikan min 5 adalah min 20. Maka usahanya adalah 3 ditambah negatif 20 atau 3 min 20 sama dengan negatif 17 Joule. Kita sudah mendapatkan hasil untuk soalan yang pertama.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tinjau sebuah balok bermassa 5 kg yang awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton ya. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika satu detik adalah titik-titik joule. Nyatakan dalam bilangan bulat tanpa angka di belakang koma. Ini soal tahun 2021 ya, Kabupaten tahun 2021. Baik, kita gambarkan dulu peristiwanya ya. Jadi, misalkan ini adalah lantainya, kemudian dia didorong, ada balok dulu ya, ada balok, kemudian balok ini nanti didorong oleh sebuah gaya yang nilainya atau besarnya adalah 100 Newton. Berarti kita tulis saja dulu F di sini. Kemudian nanti balok itu tentunya akan bergerak karena lantainya licin, berarti di sini tidak ada gaya gesek ya. Kemudian awalnya balok ini misalkan kita beri nama V1 ya, dia punya kecepatan awal V1 yang nilainya sama dengan 10 meter per second, 10 meter per detik. Kemudian nanti pada saat T sama dengan 1 detik, kita misalkan waktu 1 detik itu pada saat di posisi kedua ya, 1 second, maka dia akan memiliki kecepatan V2. Pertanyaannya itu usahanya itu berapa ya? Jika waktunya di sini T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Oke, untuk mengerjakan soal tadi kita akan menggunakan konsep ini ya, teorema usaha energi, yaitu usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut atau W sama dengan delta EK. Kita akan aplikasikan pada soal tersebut. Oke, kita tulis dulu persamaan yang akan kita pakai, yaitu usaha itu sama dengan delta energi kinetik atau delta EK ya. Kalau kita buka persamaan EK-nya, kita akan dapat 1/2 M dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Setengah M-nya kita keluarkan atau kita gunakan sifat aktif. Kemudian di sini kita diberitahu nilai V1 atatan awalnya, tetapi kita tidak tahu nilai kecepatan yang akhirnya. Nah, untuk mengetahui kecepatan akhirnya, kita gunakan dulu persamaan kinematika atau persamaan dinamika ya untuk mencari percepatannya. Karena kalau kita perhatikan, pasti benda ini akan bergerak ke kanan dipercepat ya dengan percepatan misalkan A. Maka yang pertama kita cari A-nya dulu ya dengan menggunakan hukum Newton. Sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Karena hanya ada satu gaya, berarti sigma F-nya adalah F itu sendiri sama dengan M dikalikan dengan percepatan, yang mana F-nya adalah 100 Newton sama dengan masanya adalah 5 kg dikalikan dengan A. Maka kita dapat A-nya sama dengan 20 ya. Bagi 5 semua, berarti A-nya sama dengan 20 meter per second kuadrat. Selanjutnya, setelah tahu nilai A, kita bisa menghitung nilai V2 dengan mudah ya, menggunakan persamaan kinematika atau KLBB, yaitu VT atau V2 sama dengan V0, V1 plus T. V2-nya kita cari, V1-nya adalah 10, ditambah A-nya adalah 20, waktunya dari T0 sampai T1 second, berarti waktunya 1 second. Sama dengan 10 ditambah 20 kali 1, berarti V2-nya adalah 30 meter per second. Ini V2. Sekarang kita sudah dapat nilai V2-nya, maka kita masukkan ke persamaan usaha ini ya. Berarti usahanya itu akan sama dengan, atau W itu sama dengan setengah dikalikan masanya adalah 5 kg, dikalikan V2 kuadrat, berarti 30 kuadrat, dikurangi V1 kuadrat adalah 10 kuadrat. Kalau kita hitung, kita akan dapat hasilnya. Kita tulis dulu ya, setengah dikalikan 5, 30 kuadrat adalah 900, 100 kuadrat adalah 100, 900 dikurangi 100 berarti sama dengan 800. Nah, di sini kita mendapatkan usahanya sama dengan 4000, 5 kali 800 dibagi 2 ya, berarti sama dengan 2000 joule. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah energi kinetiknya. Jadi kita justru ingin mencari nilai EK2 ya. Maka kita bisa masukkan, atau sebenarnya tadi sudah bisa kita cari pakai setengah MV2 kuadrat ya. Jadi kita masukkan juga ke persamaan, kita balikkan ke persamaan sebelumnya ya. Sebenarnya tadi kalau sudah tahu nilai V2-nya, kita bisa langsung hitung juga dari sini sebenarnya ya. Jadi kita punya dua alternatif. Yang pertama, kita langsung hitung dari nilai V2, sudah dapat nilai EK-nya, berarti EK2 itu sama dengan 1/2 dikalikan masanya 5 dikalikan 30 kuadrat ya, berarti 900 dikali 5, 4500 dibagi 2, jadi 2250 joule. Ini jawabannya ya, kalau langsung masukin ke EK. Nah, karena tadi sudah terlanjur menghitung usahanya, maka kita juga bisa kembalikan ke persamaan yang di atas ini, yaitu usaha itu sama dengan delta EK ya. Maka kita tuliskan W atau usahanya langsung kita tulis 2000 itu sama dengan EK. Delta EK itu berarti EK2 dikurangi dengan
EK1. Yang mana EK1-nya kita bisa hitung dengan menggunakan kecepatan yang pertama, yaitu 1/2 dikalikan masanya 5 dikalikan kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya 10 ya, 10 meter per second. Jadi 10 kuadrat. Sama dengan 100 dikali 5, 500 dibagi 2, 205. Berarti 2000 itu sama dengan EK2 dikurangi dengan 250. Maka kita akan dapat hasil yang sama ya, 2250 sama dengan EK2. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai energi kinetik 2. Jika tadi dari V2 itu langsung dihitung, kita juga akan mendapatkan hasil yang sama ya. Karena ternyata yang menjadi pertanyaan bukan usaha, tetapi energi kinetiknya. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Ini soal OSK tahun 2023. Sebuah partikel bermassa 2 kg berada di bawah pengaruh gaya sebagai fungsi waktu T yang berbentuk Ft sama dengan 2 plus 4T Newton dengan T dalam satuan detik. Pada awal kecepatan partikel adalah V0 yaitu 2 meter per second. Besarnya usaha yang dilakukan selama 3 detik pertama sama dengan titik-titik joule ya. Jadi ini sama saja dengan soal sebelumnya. Ada suatu partikel, kemudian partikel itu diberikan suatu gaya. Tetapi yang menarik di sini adalah gayanya itu tidak konstan. Gayanya adalah berupa fungsi waktu atau fungsi T ya. Yang diminta di sini adalah usaha. Awalnya balok tersebut atau partikel di sini, partikel itu memiliki kecepatan V0 yaitu 2 meter per second. Berarti kalau misalkan kita gambarkan ya, di sini kita punya partikel, kemudian dia punya kecepatan V0 yang nilainya sama dengan 2 meter per second. Kemudian kita akan hitung usahanya pada saat dia itu jaraknya waktunya adalah 3 detik ya. Detik pertama. Maka kita beri tanda dulu misalkan pada saat 3 detik dia punya kecepatan V1 ya. Berarti usaha total sama dengan perubahan energi kinetik ya. Kita gunakan cara yang sama seperti soal sebelumnya di sini. W sama dengan delta EK. Kita kenal dengan teorema usaha energi ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai dari V1 yang ada di sini. Jika pada soal sebelumnya itu diberikan gayanya konstan, pada soal ini gayanya tidak konstan, maka nilai V1-nya kita cari dengan menggunakan yang pertama tetap ya, kita mencari dulu percepatannya, yaitu gunakan hukum Newton, yaitu sigma F atau karena hanya ada satu gaya kita tulis ya, F sama dengan M dikalikan A. F-nya adalah 2 ditambah dengan 4T sama dengan masanya adalah 2 dikalikan A. Maka kita bagi 2 semua, kita dapat A-nya adalah 1 plus 2T sama dengan A. Nah, dari persamaan yang terakhir kita dapatkan ternyata A-nya juga merupakan fungsi waktu ya. Maka untuk mencari V-nya, kita bisa gunakan hubungan antara kecepatan sesaat dan kecepatan sesaat ya. Jadi kalau kita ingin mencari V itu sama dengan integral dari A dt. Karena punya kecepatan awal, kita tambahkan dengan V0 ya. Jadi V itu sama dengan integral dari A-nya adalah 1 plus 2T dt ditambah dengan V0-nya adalah 2 meter per second. Di sini. Kemudian kita kerjakan bagian yang integral di sini. Integral 1 plus 2T itu tidak lain adalah integral 1 adalah T, integral 2T adalah T kuadrat, ditambah dengan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kecepatannya sebagai fungsi waktu. Maka, jika kita ingin mencari kecepatan pada saat waktunya itu 3 detik, ya di sini T sama dengan 3 second, berarti nilai V-nya itu sama dengan 3 ditambah dengan 3 kuadrat. Ya, kita masukkan T-nya saja, 3 plus 3 kuadrat ditambah dengan 2. Berarti 9 ditambah 3, 12 ditambah 2 sama dengan 14 ya. Maka V1-nya, ini V1, sama dengan 14 meter per second ya. Jadi V1 itu bukan kecepatan saat 1 second, tapi kecepatan saat 3 second. V0 kecepatan awalnya. Nah, dari sini kita langsung masukkan ke persamaan usahanya. W sama dengan delta EK, yaitu 1/2 atau setengah dikalikan masanya 2 kg dikalikan kecepatan akhir kuadrat 14 kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat ya, 2 kuadrat. Kita coret duanya, maka kita dapatkan nilai usahanya sama dengan 14 kuadrat adalah 196 dikurangi 2 kuadrat adalah 4, berarti 192 joule ya. Usahanya adalah 192 joule. Tapi nanti kalau misalkan mengikuti aturan, kita isikan satu desimal ya. Ini yang biasanya sering lupa. Jadi kita isikan di sini 192,0 joule. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan teorema usaha energi. Kita lanjut soal berikutnya ya, masih di soal tahun 2023. Kita lihat
soalnya sebuah balok bermasa 0,035 kg meluncur dari titik P pada bidang licin dengan lintasan seperti gambar di samping. Kemudian jika R-nya sama dengan 12 cm dan nilai H-nya sama dengan 5R, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada balok dari titik P sampai titik Q adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal atau kasus kali ini kita diminta untuk mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya. Kita perlu ingat kembali tadi catatan di awal bahwa gaya gravitasi merupakan salah satu contoh gaya konservatif. Oke, di sini ya. Jadi gaya gravitasi itu contoh dari gaya konservatif. Apa tadi gaya konservatif itu? Yaitu gaya yang kalau dia berusaha atau melakukan usaha tidak dipengaruhi oleh lintasan atau tidak ditentukan oleh jenis lintasannya. Dia hanya ditentukan pada posisi awal, oleh posisi awal maksudnya, dan posisi akhir saja ya. Konsep ini kita aplikasikan pada soal tadi. Nah, karena benda ini berjalan atau meluncur ya pada bidang licin, tidak ada gaya konservatif ya, tidak ada gaya non konservatif. Kemudian gaya gravitasi itu merupakan gaya konservatif, maka usahanya hanya ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya ada di atas sini, kemudian posisi akhirnya dia ada di atas sini ya. Berarti berapakah perpindahannya? Perpindahannya atau perubahan posisi awal dan akhirnya adalah panjang atau jarak dari sini sampai sini. Kemudian jarak dari bawah sampai ke tanah itu tidak lain adalah jari-jari lingkaran yang bawah. Berarti perpindahannya sejauh 4R ya. Perpindahannya adalah sejauh 4R. Karena di soal disebutkan bahwa hanya ini sama dengan 5R. Maka jika kita ingin mencari bagian yang dari awal sampai akhir saja 4R. Kemudian kalau kita gambarkan pada balok itu ya, gaya gravitasi itu kan arahnya ke bawah ya, ke pusat seperti ini. Ini adalah MG, gayanya sama dengan F atau W gitu boleh ya. Kemudian perpindahannya 4R, berarti usahanya itu sama dengan gayanya dikalikan perpindahannya ya. Kemudian atau boleh dalam bentuk dot juga bisa, tapi di sini kan arah perpindahan dengan arah gayanya sama, berarti sudutnya 0, cos 0 adalah 1 ya. Maka kita cukup tulis gayanya MG, kemudian perpindahannya adalah 4. Nah, sudah selesaikan untuk kasus ini. Masanya di situ tertulis 0,035 dikalikan gravitasinya adalah kita gunakan 9,8 dikalikan 4 dikali jari-jarinya 12 cm. Berarti kita buat 0,12 ya. Dan kalau kita hitung, kita akan dapatkan jawabannya 0,1646 sekian ya. Atau kita tulis 0,164. Dan kalau kita tuliskan dalam satu desimal, kita akan dapat pembulatannya adalah 0,2 Joule ya. Jadi usaha yang dilakukan adalah 0,2 Joule. Di sini kita gunakan konsep bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif. Maka usahanya hanya ditentukan posisi awal dan posisi akhir saja. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda titik bermasa 10 kg berada di titik A dalam keadaan diam. Ketinggian titik A tersebut dari bidang miring adalah 2 meter. Benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A dan bergerak menuruni bidang miring yang licin. Selanjutnya benda bergerak secara horizontal dari titik B hingga berhenti di titik C. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek kinetik yaitu mu K sama dengan 0,25. Maka panjang lintasan BC sama dengan titik-titik meter ya. Oke, apa yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya? Jika pada soal sebelumnya itu semua permukaannya licin, pada soal ini ketahui bahwa permukaan pada bidang yang datar itu memiliki koefisien gesek, artinya dia kasar ya. Berarti kalau kasar maka akan ada gaya gesek ya. Jadi karena ada koefisien gesek berarti kesimpulannya permukaannya kasar, dan kalau kasar berarti akan ada gaya gesek atau kita tulis F gesek ya. Sehingga karena adanya gaya gesek ini kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Yang akan kita gunakan adalah untuk kasus ini bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek yaitu gaya non konservatif sama dengan perubahan energi mekaniknya atau delta EM-nya. Oke ya, bisa kita lihat di sini bahwa kalau ada gaya gesek atau gaya non konservatif misalnya pada sistem, maka usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif itu tidak lain adalah delta EM ya. EM-nya berkurang, pasti usahanya nanti akan bernilai negatif ya. Kalau kita hitung besarnya nanti kita ambil nilainya, tetapi kalau dalam perhitungan kita pasti akan menemukan nilai yang negatif. Oke, kita aplikasikan konsep tersebut di peristiwa ini ya. Jadi kita akan tinjau dua titik yaitu titik A dan titik C. Oke, titik C-nya misalkan baloknya, oh bukan balok di sini ya, benda titik ya. Jadi titiknya ada di sini di titik C.
maka kita akan menggunakan usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, di sini adalah gaya gesek, sama dengan delta EM. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif atau gaya gesek itu kan munculnya hanya pada permukaan BC ya, karena permukaan BC itu yang kasar ya. Gaya gesek itu hanya muncul di sini. Berarti usahanya itu tidak lain adalah gaya geseknya atau F geseknya dikalikan dengan S-nya. S-nya adalah jarak dari B ke C karena munculnya gaya gesek hanya di BC. Berarti di sini kita tulis BC sama dengan delta EM, akhirnya ada di C, berarti kita tulis EMC dikurangi dengan awalnya ada di A, MA. Sekarang kita lihat energi mekanik masing-masing. Yang pertama kita lihat di titik A terlebih dahulu. Pada saat benda berada di titik A, kondisi benda adalah diam atau dalam keadaan diam ya. Berarti di titik A itu kecepatannya sama dengan 0 ya, VA-nya sama dengan 0. Karena nilai VA sama dengan 0, berarti energi kinetik A-nya itu juga bernilai 0. Yang berarti nilai energi mekaniknya pada posisi A itu hanya EP. Jadi dia di sini punya EPA yang nilainya adalah MGHA. Kemudian di titik C, kalau kita gunakan ya, kita review sedikit ya, kita akan gunakan acuannya adalah tanah di sini. Kita akan pakai acuan tanah, berarti yang tadi HA sudah pas ya 2 meter. Kemudian di titik C, dia itu tidak punya ketinggian, berarti EPC-nya itu sama dengan 0. Kemudian di titik C juga bendanya itu kan berhenti karena dia harus berhenti di titik C, sehingga kalau bendanya berhenti EKC-nya juga sama dengan 0. Berarti EPC sama dengan 0, EKC juga sama dengan 0. Berarti energi mekaniknya sama dengan 0 ya. Kita masukkan di sini berarti F gesek. Apa persamaan F gesek? F gesek otomatis di sini karena dia bergerak ya, maka ini adalah kinetik sama dengan mu K dikalikan gaya normal. Kemudian untuk gaya normal yang bekerja pada benda, jika kita perhatikan partikelnya atau bendanya ya, pada saat dia berada di lintasan datar kan dia akan punya gaya berat mg dan dia akan punya gaya normal arahnya ke atas ya, gaya normal. Karena gerakannya itu hanya ke arah kanan saja atau ke arah horizontal, berarti yang ke arah vertikalnya itu harus seimbang atau balance ya. Gaya normalnya itu harus sama dengan mg. Maka bisa kita tulis bahwa gaya geseknya itu sama dengan mu K dikalikan M dikalikan G. Kita gantikan persamaannya di sini. Gaya geseknya adalah mu K dikalikan kali G dikalikan SBC sama dengan EMC-nya adalah 0 dikurangi energi mekanik A itu sisanya atau yang bernilai hanya energi potensialnya ya, karena dia EKA-nya 0. Berarti energi mekanik A itu sama dengan MGHA. GHA ya. Dari sini terlihat bahwa usahanya negatif ya, berarti usaha oleh gaya non-konservatif itu nilainya sama dengan minus karena dia mengurangi. Nah, supaya kita dapat hasilnya positif, persamaannya kita ubah aja sedikit seperti ini ya. Jadi W non-konservatif itu sama dengan negatif delta EM, atau nanti W-nya yang dinegatifkan juga boleh ya. Kemudian kita bisa gantikan di sini negatif delta EM ya, negatifnya kita taruh di sini minus, M-nya adalah ini, maka kita dapatkan 0 minus minus lagi, maka jadinya positif ya. Jadi negatifnya bisa teman-teman taruh di kiri atau di kanan ya. Yang penting kita tahu bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu mengurangi energi mekanik seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang disediakan ya. Mu K-nya adalah 0,25. Kemudian di sini M-nya bisa kita coret langsung ya. Kemudian gravitasinya adalah 9,8. SBC-nya kita cari sama dengan ini jadi positif. Gravitasinya adalah 9,8. HA-nya adalah 2. Berarti 9,8. G-nya juga bisa dicoret nih ternyata, jadi nggak perlu diisikan dulu. Berarti SBC-nya sama dengan 2 dibagi dengan 0,25 ya. 2 dibagi 1/4 berarti sama dengan 8 meter. Atau jika kita isikan 8,0 meter ya. Oke, jadi seperti itu ya beberapa contoh soal dan pembahasan tentang usaha energi dan beberapa topik-topik terkait usaha energi yang menurut kita penting untuk dipelajari dan kita sudah aplikasikan di beberapa soal yang sudah pernah keluar ya. Jadi sekian, semoga bermanfaat videonya. Tetap semangat dan jumpa lagi di video-video selanjutnya.